kita bedah sekarang cara STY atau Sintayong dalam mengeksekusi taktik dan strateginya. Kita ceritanya pura-pura jadi pengamat ya kan. Jadi gini, Sintayong juga tahu kualitas dari pemain naturalisasi kita itu di bawah standar dari pemain Eropa. Nah, sedangkan ekspektasi kita adalah pemain-pemain ini punya standarisasi di atas fisiknya ya, di atas dari kriteria Eropa atau setidaknya pada level yang sama. Karena Sintayong tahu kelemahannya memang tidak buruk jika dibandingkan dengan stamina dan skill dari pemain Indonesia atau orang yang lahir di Indonesia atau pemain liga lah. Stamina, fisik segala macam, skill, dribbling, terus sense infield. Ya, maksudnya dalam membaca keadaan di lapangan ya. Itu di atas pemain kita, pemain lokal. Oleh karena itu, setelah tadi saya lihat-lihat beberapa video pertandingan dari timnas kita, itu apa ya, Sintayong ini dia memadukan pertahanan dengan penguasaan bola. Kenapa demikian? Balik lagi, karena fisik pemain naturalisasi kita itu di bawah standar negara asal mereka. Oleh karena itu mereka nggak dipilih menjadi pemain timnas di negara mereka. Tapi mereka punya keinginan untuk bertanding di Piala Dunia. Itu. Kenapa? Kita balik lagi. Kenapa bertahan dan penguasaan bola? Karena tujuan utamanya adalah menghabiskan energi pemain lawan. Dan rata-rata hampir 70 hingga 80% gol-gol kita itu dari serangan dadakan, serangan counter. Ya. Terus pecahnya konsentrasi dari pemain belakang lawan. Kita ambil contoh terakhir itu melawan Arab. Arab begitu menggebu-gebu untuk menyerang, dan hasilnya kita menang. Memang ada beberapa posisi pemain yang kurang ideal, tapi itu pun mungkin dirasa oleh Sintayong harus dilakukan untuk melakukan penambalan. Ketika di babak pertama dimainkan tidak pada posisinya, lalu pada babak kedua diganti oleh pemain yang pada posisi itu, dan energi mereka masih 100% ketika dimasukkan.
Disitulah letaknya. Balik lagi, kita lihat kemarin 5-1. Gol keduanya sangat menyakitkan karena terlalu menyerang. Back kita hanya 3 di belakang. Hanya 3. Sedih sekali itu, kayak hati diiris lihat gol kedua itu. Begitu juga dengan gol ketiga. Bagaimana bola muntahan dari Paes, tidak ada back yang mengantisipasi atau melakukan pengawalan kepada yang tadi ngesut. Bolanya balik lagi ke dia dan di shoot gol. Nggak ada back yang ngawal, nggak ada back yang mengantisipasi. Tadi saya juga lihat reelsnya dari Oki Rengga ya. Kalau dia terlalu positif, dia mungkin kapok kali berkasus ya kan. Jadi mungkin mengingat udah punya keluarga, punya anak, apalagi nggak terlalu vokal dia. Tapi begini, kita itu bisa sabar selama pelatihnya itu Sintayong dan tidak diganti. Supporter itu bisa sabar Ki, balik selama masih Sintayong. Ketika kalah nih, seandainya kita taruh aja, seandainya kita kalah nih 7-0 lawan Australia kemarin, pelatihnya masih Sintayong, kita masih ada rasa respect, masih bisa menghargai. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia pelatih yang benar-benar serius untuk menaikkan performa timnas kita dari nol. Dari banyaknya pemain naturalisasi yang menolak karena dianggap nggak layak lah, belum tentu lolos Piala Dunia. Banyak, bahkan itu kiper yang baru gabung itu Emiliano Audero itu sampai bapaknya menghina negara kita kok. Lalu coba sekarang, siapa yang bawa? Kita supporter. Kita itu udah terbiasa berdarah-darah. Kita udah biasa nangis bareng dengan Sintayong. Kita itu jadi bagian dari timnas karena Sintayong. Begitu besarnya animo dari rakyat Indonesia untuk menonton atau sekedar mencari tahu tentang timnas berkat Sintayong. Erik biasa aja dia. Memang itu tugasnya dia. Dia cuman tugasnya nyariin pemain yang membutuhkan, pemain yang tahu yang sangat dibutuhkan oleh tim adalah Sintayong. Sintayong bilang enggak. Sintayong bilang iya.
Tapi sekali lagi, ini balik lagi kita ini bangsa yang haus dengan pujian. Kita terbuai, terlena oleh pujian. Begitu juga dengan pemain naturalisasi kita. Jadi jumawa. Isu atau rumor adanya pembicaraan yang tidak melibatkan pelatih di ruang ganti itu menunjukkan sikap jumawa. Dan ketika Sintayong didepak oleh PSSI, di situ membuktikan bahwa pengkhianatan terhadap angan-angan, impian, pengkhianatan terhadap jerih payah, kerja keras, tidak ada satupun pelatih luar negeri yang mau menangani Indonesia. Lalu datanglah Sintayong, pelatih dengan kelas Piala Dunia. Tolong dicatat, pelatih kelas Piala Dunia. Dia nanti diganti dengan murid SMP. Terus apa yang mau kita impikan lagi? Kalau Okire nggak bilang, kita masih ada peluang untuk meraih posisi playoff. Taruh kita menang lawan Bahrain, ya. Taruh kita menang lawan Cina, 6 poin kita dapat. Di situ Bahrain bisa bermain mata dengan Arab Saudi. Oh, bisa. Lalu Australia, udah kayaknya Australia kalau lawan Bahrain pasti menang. Jadi 1 Jepang, 2 Australia, 3 Arab Saudi, tinggal Cina. Yang keempat Cina itu pasti. Jadi gimana ya? Berat Leoki. Playoff itu berapa sih, peringkat berapa sih? 3 kan? 3 sama 4 kali ya. Nggak tahu lah saya. Tapi kayaknya berat. Ya, ironi lah.
timnas kita udah mulai bagus dihancurin, liga kita nggak ada perkembangan, SSB hanya tinggal SSB, nggak ada kejurnasnya. Terus dari klub usia mudanya juga nggak ada liga nasionalnya. Nggak usah kita terlalu jauh dulu dah ngeliat ke awan-awan. Kita lihat dulu aja nasib sepak bola nasional kita mau kemana. Perbaiki dulu itu dah. Karena apa? Timnas itu ganti ketua, ganti prioritas. Dan lagi ketuanya kuat nggak sama tekanan. Kalau saya nilai pergantian dan memilih Kluivert, apalagi di situ dia tulis, pernah ada tulis itu, ada saya pernah lihat apa namanya, bang, berarti kedekatan. Lalu mungkin keputusannya mempertimbangkan komunikasi dengan pemain. Baik, kan kita bisa ya pakai translator. Kita pakai translator, udah ada satu tuh. Tetap aja pelatih Sintayong, tinggal tambahin aja translator pakai yang bisa bahasa Belanda. Nggak perlu ganti pelatih. Apalagi Sintayong udah ngedatengin temennya dia kan buat melatih striker. Nggak perlu lagi tuh ada Patrick Kluivert yang katanya si Justin bisa buat melatih striker. Apalagi analisis, masa sih Sintayong selama ini nggak ada tim analisis untuk menganalisa tim lawan. Apalagi ini spesialisasi mereka, karena mereka kualifikasinya dari Asia. Ketika menangani Korsel kan tetap masih di Asia kan, jadi lebih kompeten timnya Sintayong. Memahami bahasa Indonesia dan budaya seperti Lanzat gitu ya. Nggak penting. Nggak penting berada dalam sebuah tim kepelatihan yang memahami budaya. Lu mau ngapain bikin food blogger? Analisisnya tolol. Ya jadi gitu aja. Capek, habis energi. Dari zaman saya SMP lah, karena SD masih berjaya, kita adalah harimau Asia. Harimau, bukan Malaysia. Kita harimau ASEAN. Dari semenjak SMP lah itu habis energi kita supporter Indonesia menantikan timnas kita berada pada level yang berbeda. Bahkan di zaman sekarang dengan banyaknya naturalisasi, berjalan di tempat
Udah naik, turun, 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 turun. Kucing saya lari. Ya udah, sekian, terima kasih.